Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang memahami kedudukan dan fungsi harta. Saya Lisa Apriani Wulandari. Saya Muhammad Ridwan. Dan saya Aji Aliman Putra. Yang akan kita jelaskan, yang pertama, pengertian harta, unsur-unsur harta, status dan kedudukan harta, pembagian jenis harta, fungsi harta. Untuk pengertian harta, teman saya yang akan menjelaskan. Pengertian harta dalam ilmu fikih dinyatakan oleh kalangan Hanafiyah bahwa harta itu adalah sesuatu yang digandrungi oleh tablet manusia dan mungkin disimpan untuk digunakan saat dibutuhkan. Namun harta tersebut tidak akan bernilai kecuali bila dibolehkan menggunakan secara syariat. Sedangkan menurut Wahab Zuhaili 1989 halaman 40 secara Argetz Al-Ma'al didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan dan milik dimiliki oleh manusia dengan sebuah upaya. Baik sesuatu itu berupa zat, materi seperti burger, kamera digital, hewan ternak, tumbuhan, dan lainnya, ataupun berupa manfaat seperti kendaraan ataupun tempat tinggal. Lanjut. Unsur-unsur harta. Unsur harta dibagi menjadi dua. Unsur urf dan unsur aniyah. Unsur urf yaitu segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia. Sedangkan unsur aniyah yaitu bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan. Yang ketiga adalah status dan kedudukan harta. Harta, menurut pandangan Islam, harta yang baik adalah harta jika diperbolehkan dari yang halal dan digunakan pada tempatnya. Adalah kebaikan, bukan suatu keburukan. Harta yang baik adalah harta jika diperoleh dari yang halal dan digunakan pada tempatnya. Harta menurut pandangan Islam adalah kebaikan suatu keburukan. Oleh karena itu, harta tersebut tidaklah tercela menurut pandangan Islam. Dan karena itu pula Allah rela memberikan harta itu kepada hambanya. Dan kekayaan adalah suatu nikmat dari Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pula beberapa kenikmatan kepada Rasul-Nya berupa kekayaan. Adapun pemeliharaan manusia terhadap harta yang telah banyak dijelaskan dalam Al-Quran adalah sebagai pemeliharaan nisbi, yaitu hanya sebagai wakil dan pemegang saja, yang mana pada akhirnya sebagai pemilik, tetapi pada hakikatnya adalah sebagai penerima yang bertanggung jawab dalam perhitungannya, sedangkan sebagai pemilik yang hakiki adalah terbebas dari hitungan. Ya, lanjut nomor 4. Jenis-jenis harta. Harta dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama yaitu harta mutakawim dan harta ghairu mutakawim. Harta mutakawim yaitu sesuatu yang boleh diambil manfaat menurut cara, yaitu semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperoleh dan penggunaannya. Misalnya kerbau halal dimakan oleh umat Islam, tetapi kerbau tersebut disembelih dengan tidak sah menurut syariat Islam, misalnya dipukul, maka daging kerbau tersebut tidak bisa dimanfaatkan karena cara penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang B, harta ghairu mutakawim, yaitu sesuatu yang tidak diambil manfaatnya menurut cara, yaitu kebalikan dari harta mutakawim tadi, yakni tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya maupun memperoleh maupun cara penggunaannya. Misalnya sepatu yang diperoleh dengan cara mencuri, itu termasuk ghairu mutakawim
karena memperolehannya dengan cara yang haram. Yang kedua, al-misli dan mal-kimi. Harta misli yaitu benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagai di tempat yang nilai tanpa ada perbedaan yang harus dinilai. B. Harta kimi yaitu benda-benda yang kurang dalam kesatuan karena tidak dapat berdiri sebagai di tempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan. Misalnya seorang membeli senjata api dari Rusia akan kesulitan mencari imbangannya di Indonesia. Bahkan mungkin tidak ada, maka senjata api Rusia di Indonesia termasuk kimi. Tetapi harta tersebut di Rusia termasuk harta misli, karena barang ini tidak sulit untuk diperoleh. Harta yang disebut kimi dan misli bersifat amat relatif dan kondisional. Artinya, bisa saja di suatu tempat atau negara yang satu menyebut kimi, di tempat yang lain menyebut sebagai jenis harta misli. Yang ketiga, harta istiqla dan harta istiqmal. Harta istiqla ialah sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaannya dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya. Harta istiqla terbagi menjadi dua, yaitu istilah hakiki dan istilah hukuki. Harta istilah hakiki ialah suatu benda yang menjadi harta yang secara jelas atau nyata. Zatnya habis sekali digunakan. Misalnya korek api. Bila dibakar maka habislah harta yang berupa kayu tersebut. Sedangkan istilah hukuki ialah harta yang sudah habis nilainya bila telah digunakan tetapi zatnya masih tetap ada. Misalnya uang yang digunakan untuk membayar hutang tersebut maka uang tersebut masih utuh, hanya pindah ke pemilikannya saja. Yang B, harta istiqmal, yaitu sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara. Harta istiqmal tidaklah habis sekali digunakan, tetapi dapat digunakan lama menurut apa adanya seperti kebun, tempat tidur, pakaian, sepatu, dan lain sebagainya. Yang keempat, harta mangkul dan harta wair mangkul. Harta mangkul ialah segala harta yang dapat dipindah atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, seperti emas, pakaian, kendaraan, dan lain sebagainya, termasuk harta yang bisa dipindahkan, yaitu harta mangkul. Yang B, harta wair mangkul. Sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat lain, yaitu harta yang tidak bisa dipindahkan seperti kebun, rumah, pabrik, sawah, dan lain sebagainya, termasuk harta wair mangkul karena tidak dapat bisa dipindahkan. Yang kelima, harta ain dan harta dain. Harta ain ialah harta yang berbentuk benda seperti rumah, pakaian, dan lain sebagainya. Harta ain harta dain yaitu sesuatu yang berada dalam tanggung jawab, seperti uang yang berada dalam tanggung jawab seseorang. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa harta tidak bisa dibagi menjadi rata, ain dan dain, karena harta menurut Hanafiyah ialah sesuatu yang berwujud, maka sesuatu tidak berwujud tidak dianggap sebagai harta. Yang keenam, mal al-niyah dan mal al-nafi'ah. Al-nafi. Harta al-ainiyah yaitu benda yang memiliki nilai dan berbentuk, berwujud, misalnya rumah dan ternak. Yang B, harta al-nafi, ialah harta yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan massa, oleh karena itu mal al-nafi tidak berwujud dan tidak untuk disimpan. Yang ketujuh, harta mamluk, mubah, dan mahjur. Harta mamluk ialah sesuatu yang masuk ke bawah milik seorang perorangan maupun milik badan hukum seperti yayasan, sekolahan, dan lain sebagainya. Yang ke B, harta mubah ialah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang seperti air,
pada mata air, binatang, buruan darat, laut, pohon, dan hutan, dan lain sebagainya. Yang ke C, harta mahjur, yaitu sesuatu yang tidak dibolehkan dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syariat. Ada kalanya benda itu benda wakaf maupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum seperti jalan raya, masjid, kuburan, dan lain sebagainya. Yang ke-8, harta yang dapat dibagi dan harta yang tidak dapat dibagi. Harta yang dapat dibagi ialah harta yang tidak dapat menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi, misalnya seperti tepung, beras, gula, dan lain sebagainya. Harta yang tidak dibagi yaitu mal ghahir qabil kismah, ialah harta yang menimbulkan sesuatu kerugian dan kerusakan apabila harta tersebut dibagi, misalnya gelas, kursi, meja, dan mesin, lain sebagainya. Yang ke-9, harta pokok dan harta hasil. Harta pokok ialah harta yang mungkin darinya terjadi harta yang lain. Harta hasil adalah harta yang terjadi dari harta lain. Pokok harta bisa juga disebut modal. Contoh harta pokok dan harta hasil ialah bulu domba dihasilkan dari domba, maka domba merupakan harta pokok dan bulunya merupakan harta hasil. Atau kerbau yang beranak. Anak itu dianggap sebagai harta hasil dan induknya itu yang melahirkan disebut harta pokok. Yang ke-10, harta khas dan harta am. Harta khas ialah harta pribadi, tidak bersekutu dengan yang lain. Tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya. Harta am ialah harta milik umum atau milik kebersamaan yang diambil manfaatnya, seperti masjid dan lain sebagainya. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh Lisa. Untuk fungsi harta. Fungsi harta bagi manusia sangat banyak. Harta dapat menunjang kegiatan manusia, baik dalam kegiatan yang baik maupun yang buruk. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya. Tidak jarang dengan memakai beragam cara yang dilarang syarak dan yang lainnya, atau ketetapan yang disepakati oleh manusia. Biasanya cara memperoleh harta akan berpengaruh terhadap fungsi harta, seperti orang yang memperoleh harta dengan mencuri. Ia memfungsikan harta tersebut untuk kesenangan semata, seperti mabuk, bermain wanita, judi, dan lain sebagainya. Sebaliknya, orang yang mencari harta dengan cara yang halal biasanya memfungsikan hartanya untuk hal-hal yang bermanfaat. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan fungsi harta yang sesuai dengan syarat. Yang pertama, kesempurnaan ibadah mahdoh, seperti sholat memerlukan kain untuk menutup aurat. Yang kedua, memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kefakiran, mendekatkan kepada kekufuran. Yang ketiga, meneruskan estafeta kehidupan agar tidak meninggalkan generasi lemah. Yang keempat, menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. Dari penjelasan kami dapat ditarik kesimpulan bahwa harta meliputi segala sesuatu yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari atau duniawi, seperti uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil perikanan, dan pakaian termasuk dalam kategori al-amwal. Islam sebagai agama yang benar dan sempurna memandang harta tidak lebih dari sekedar anugerah Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada manusia. Oleh karena itu, di dalam Islam terdapat etika di dalam memperoleh harta dengan bekerja. Dalam artian terdapat keseimbangan usaha manusia dalam mendapatkan materi agar sesuai dengan harapan yang dicita-citakan sebagai khalifah di bumi
keseimbangan tersebut baik terhadap Tuhan. Harta adalah sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, maupun yang tidak tampak, yakni manfaat seperti pakaian, tempat tinggal. Menurut para fuqaha, harta itu ada dua unsur, yaitu unsur aniyah dan unsur ur'ah. Adapun fungsi harta di antara adapun pembagian harta dibagi menjadi 10 bagian. Sedangkan fungsi harta di antaranya kesempurnaan ibadah mahdzah, memelihara dan meningkatkan keimanan, dan serta menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin recordnya, woi. Gimana cara matiinnya?